semua, selamat malam. Isul di sini siap menemani malam sunyi kalian. Kali ini kita masuki sesi baru di podcast Isul, yaitu sesi Horornesia. Di sesi ini kita akan bahas pengalaman-pengalaman mistis yang pernah teman-teman kita alami. Untuk cerita pembuka di episode pertama Horornesia, aku akan bacakan cerita pengalaman KKN horor yang dialami oleh Bella ketika melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Kembang. Oke, kita akan masuk ke ceritanya. 5, 4, 3, 2, 1. Cerita ini mengisahkan pengalaman horor selama KKN yang dialami oleh Bella, Tuti, Rina, Ifah, Rika, Nisa, Tari, Joko, Rian, Ahmad, dan Roy ketika melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Kembang. Di kelompok ini, Roy adalah ketua dari kelompok KKN mereka. Mereka adalah mahasiswa semester 7 di Universitas X, di mana mahasiswa di universitas itu diwajibkan mengikuti kegiatan KKN sebagai salah satu syarat kelulusan. Beberapa hari sebelum penerjunan kegiatan KKN mereka, kelompok ini berangkat terlebih dahulu ke Dusun Kembang untuk menaruh barang-barang yang dibutuhkan selama KKN. Mereka berangkat ke sana 2 hari sebelum hari penerjunan, menggunakan pick up untuk membawa barang-barang mereka dan juga ditambah oleh sepeda motor yang mereka kendarai untuk menuju ke Dusun Kembang. Rencana awal, mereka ingin ngedrop barang saja dan hanya menginap selama 1 malam di dusun tersebut, lalu kemudian pulang kembali untuk melaksanakan persiapan-persiapan lainnya yang dirasa diperlukan untuk menunjang kegiatan KKN mereka. Sesampainya di Dusun Kembang, mereka disambut dengan hangat dan diberi arahan mengenai posko KKN mereka. Jadi posko KKN mereka ini adalah rumah kepala Dusun Kembang. Dusun Kembang ini merupakan sebuah dusun yang lumayan terpencil. Gambarannya, untuk dapat sinyal internet aja, mereka ini harus menuju balai desa untuk menumpang wifi di sana. Jadi kelompok KKN mereka ini setiap malam berencana untuk mengadakan evaluasi tentang proker-proker yang telah mereka lakukan pada hari tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba di hari persiapan mereka sebelum penerjunan mereka secara resmi. Mereka kumpul di posko KKN dan Roy bertanya, "Semalam aja kita di sini, besok pulang dan 2 hari lagi kita penerjunan sama dosen. Udah siap ya semua program kerja kelompok dan individu?" "Udah Roy, uang kas juga udah kumpul," Bella menjawab. "Oke, sekarang kita tidur dan jangan lupa berdoa." Setelah itu mereka pun tertidur dan tidak ada kejadian apa-apa selama malam persiapan. Singkat cerita, 2 hari kemudian, mereka semua berangkat ke Dusun Kembang untuk melakukan penerjunan KKN. Di sini, Bella membonceng Tuti, menaiki sepeda motor untuk menuju dusun tersebut. Mereka melewati jalan yang berkelok-kelok, rusak, sepi, dan ditemani dengan kuburan di sisi-sisi jalannya. Lalu mereka sampai ke dusun tersebut.
Mereka langsung bersiap-siap untuk menuju kecamatan karena di kantor kecamatan itulah lokasi penerjunan kegiatan KKN. Lalu singkat cerita, penerjunan KKN telah selesai dilaksanakan sekitar jam 10. Lalu 2 jam kemudian, Bella mendapatkan kabar yang kurang mengenakan. Grup WhatsApp yang berisi pemuda dusun di rumahnya memberi kabar bahwa si Mbah Bella ini meninggal. Lalu setelah itu, Bella langsung menelpon bapaknya. "Bapak, si Mbah sedo." Artinya, "Pak, si Mbah meninggal." "Iya, kalau bisa pulang ya pulang. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Gak usah nangis," jawab bapak Bella. "Bella besok pulang kok, Pak." Lalu, teman-teman Bella yang menyadari bahwa Bella telah tertimpa musibah di hari itu, mereka mencoba menghibur Bella. Mereka mengajak Bella untuk bermain di pantai yang berada di dekat dusun kembang. Setelah mendapatkan izin dari kepala dusun, berangkatlah mereka ke pantai. Letak pantai ini tidak terlalu jauh dari lokasi dusun tempat mereka KKN. Sebenarnya Bella menyadari bahwa perbuatan ini kurang benar dilakukan, karena dalam keadaan dia sedang berkabung, dia malah pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Disinilah keanehan-keanehan dimulai. Bella berangkat dan pulang dari pantai berboncengan sepeda motor dengan Rina. Saat berangkat menuju pantai, motor mereka berada di baris paling belakang. Namun ketika pulang, mereka justru berada di depan sendiri. Padahal mereka tidak tahu jalan dan arah untuk kembali ke dusun kembang. Lalu, panjang jalan mereka merasakan sedikit keanehan. "Rin, ini belok kiri kan?" "Iya Bel, belok sini kok, aku yakin." Mereka melewati jalan setapak yang seperti tidak ada ujungnya. Sampai hari udah menjelang maghrib. Mereka semakin khawatir karena tak kunjung menemui jalan raya. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah nyasar terlalu jauh. Dan ketika melihat ke belakang, tidak ada teman-teman mereka yang lain. Hanya mereka berdua berboncengan satu sepeda motor. "Rin, ini kayaknya kita salah jalan deh. Putar balik aja, Pak. Tapi udah terlanjur jauh sih. Gini aja, kita ikutin aja jalan ini sampai nemu jalan besar. Baru nanti kita tanya orang. Daripada balik, udah maghrib, gelap tadi di sana." Lalu, Bella pun memiliki ide untuk membuka Google Maps. Dia pun sebenarnya heran, kenapa dia baru kepikiran untuk membuka Google Maps saat itu. Lalu singkat cerita, mereka keluar dari jalan setapak itu dan sampailah mereka di sebuah pasar seperti pasar mati. Dan di situ hanya ada mereka berdua. Mereka mencari tempat yang ada sinyalnya agar mereka bisa membuka Google Maps. Lalu ketika mereka membuka HP, sayangnya handphone Rina baterainya tinggal 2%. Dan ketika Bella membuka HP-nya, handphone Bella juga baterainya tinggal 5%. Mau tidak mau mereka pun harus bergegas untuk membuka Google Maps dan jalan sebelum HP mereka mati. Lalu sampailah mereka ke sebuah rumah yang amat sangat terpencil. Rumah itu berada di atas tebing dan hanya ada satu rumah. Untungnya ketika mereka di sana, ada orang keluar dari rumah itu. "Misi Pak, maaf, kami ingin bertanya, kalau mau jalan ke kecamatan, lewat mana ya?" "Kecamatan? Lah, adik-adik ini dari mana?" "Kami dari pantai Pak, kami mau pulang ke dusun kembang."
malah nyasar ke sini. Kami ini anak KKN, jadi tidak tahu jalan di sini, Pak. Aduh, dibuat bingung kamu, Nak. Istirahat dulu di sini aja. Ini udah mau maghrib. Nanti kalau mau ke kecamatan, kalian tinggal ikutin jalan ini sampai ketemu pertigaan. Ambil kanan, ikutin jalannya sampai nanti ketemu kecamatan. Ternyata mereka dibuat bingung oleh penghuni di sana. Sampai mereka menyasar ke tempat yang sudah lumayan jauh dari Dusun Kembang. Lalu setelah percakapan tersebut, Bella dan Rina pun langsung bergegas karena hari sudah semakin gelap. Mereka tidak mengindahkan ajakan dari bapak-bapak itu untuk menunggu maghrib terlebih dahulu. Sebelum berangkat, mereka diberi pesan oleh bapak-bapak tersebut. Jangan lupa berdoa agar tidak dibingungkan lagi. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Hari semakin gelap, dan suasana yang semakin sepi menemani perjalanan Bella dan Rina menembus gelapnya malam di sekitar Dusun Kembang. Sepanjang jalan, mereka tidak henti-hentinya membaca sholawat dan doa-doa yang mereka bisa. Beruntunglah mereka. Setelah 20 menit berjalan, mereka sampai ke kantor kecamatan dan mampir sebentar untuk membeli makanan ringan. Baru setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke balai desa. Sesampainya mereka di balai desa, mereka langsung disambut oleh Roy yang memarahi mereka. Jancu cah loro, tekan di wae. Tak telepon gak iso, di SMS ra iso. Maaf banget tadi kita nyasar. HP-ku sama HP-nya Bella mati, baterainya habis. Melihat mereka sedang bertengkar, Pak Kepala Dusun langsung datang untuk melerai mereka. Dan perjalanan yang dipenuhi kisah-kisah horor dimulai dari sini. Keesokan harinya, Bella pun kembali ke rumah untuk mendatangi pemakaman Simbah. Dan singkat cerita, Bella telah selesai dari datang ke pemakaman Simbah dan kembali lagi ke Dusun Kembang untuk melanjutkan kegiatan KKN-nya. Saat kembali ke dusun tersebut, ternyata Bella sedang mengalami datang bulan atau mens. Tapi karena sebelumnya dia udah melakukan persiapan, jadi dia biasa aja. Tapi ibunya selalu mengingatkan Bella bahwa kalau mens, pembalutnya harus dicuci bersih. Cucinya nggak boleh pakai kaki dan juga nggak boleh dibakar. Prinsip itulah yang Bella pegang sampai saat ini. Di waktu yang bersamaan, Tuti, teman sekelompok Bella, juga sedang mengalami menstruasi. Tapi di sini Bella tidak tahu bagaimana Tuti membersihkan pembalutnya. Lalu ketika itu, siang hari mereka sedang berada di posko KKN. Bella dan Tuti sedang berada di kamar. Tiba-tiba, datanglah Joko ke kamar cewek dengan muka yang mencurigakan. Ada yang mens. Kamu kalau masuk kamar cewek tuh ketok pintu dulu. Ngapain sih nanya, kepo banget. Beneran ini siapa yang mens? Keluar sini, aku mau ngomong. Lalu setelah pertanyaan tersebut, Bella dan Tuti langsung keluar dari kamar. Dan heran saja, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba seorang laki-laki bernama Joko bertanya kepada mereka tentang kewanitaan. Ternyata ada hal yang ingin ia sampaikan yang membuat Tuti dan Bella sangat terkejut. Kalau mens tuh nyucinya yang benar. Tadi aku habis dari kamar mandi. Ada tadi makhluk dari luar sekarang ada di kamar mandi. Yang bener dong, jangan nakut-nakutin. Ya beneran, hantu yang tadinya di luar sekarang ada di kamar mandi. Katanya dia nyium bau anyir bekas pembalut yang gak dicuci dengan bersih. Sekarang dia masih di kamar mandi.
Kalau mau lihat, ayo, aku liatin. Bella dan Tuti pun diam. Bella ini merasa kalau dia udah mencuci pembalutnya dengan bersih. Karena Bella langsung mengingat apa yang ibunya pesankan kepadanya. Kalau pembalut nggak dicuci sampai bersih, bakal ada genderuwo yang menjilat darah bekas menstruasinya. Joko juga bilang kalau setan itu nggak mau pergi sebelum bau anjir darahnya hilang, dan berpesan kalau ini bukan tempat mereka. Jadi mereka harus menjaga kebersihan selama di sini. Lalu setelah itu, Bella dan Tuti langsung mengumpulkan pembalut yang mereka pakai untuk dibuang ke tempat yang benar. Setelah kejadian itu, beberapa hari kehidupan mereka berjalan normal tanpa gangguan apapun. Sampai tiba ke suatu saat, jam menunjukkan pukul 8 malam. Bella tiba-tiba ingin membeli roti bakar ke kantor kecamatan. Lalu berangkatlah dia dengan Joko. Selama perjalanan ke kecamatan, jalanan udah sangat sepi dan sunyi. Lalu, singkat cerita, mereka kembali dari membeli roti bakar. Dan di tengah perjalanan pulang, mereka sedang berjalan di sisi-sisi kebun pohon pisang. Tiba-tiba, Bella tidak sengaja melihat ke arah salah satu pohon. Astagfirullah. Kamu lihat apa? Itu loh, ada pohon pisang yang ketebang sendiri. Jelas banget itu. Walah, kamu udah lihat. Ya udah, nggak apa-apa. Aku dari tadi sengaja ngajak kamu ngobrol biar kamu nggak lihat. Malah lihat. Ya, pohon pisang yang tertebang sendiri. Kalian tahu apa yang identik dengan pohon pisang? Sosok pocong. Sosok itu yang Bella lihat ketika sedang melakukan perjalanan kembali dari kantor kecamatan. Gak taunya di sini Joko udah melihat dan tetap menenangkan Bella agar tidak panik ketika melihat sosok tersebut. Aneh memang. Selama KKN, Bella ini menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal mistis seperti itu. Dan juga selama KKN, Bella justru lebih produktif dan lebih banyak melaksanakan kegiatan di malam hari, sehingga jam tidurnya menjadi kacau. Suatu sore, Bella sedang berada di kamar bersama Tuti. Sore itu, teman-teman yang lain sedang melaksanakan program kerja mereka, sehingga yang ada di posko hanya Bella dan Tuti. Sebelum maghrib, mereka berdua sedang mengobrol. Posisi Bella berada di depan pintu kamar, dan Tuti berada di dekat jendela kamar. Jadi kalau lihat keluar jendela, mereka langsung melihat ke arah balai dusun bekas, yang sangat mengerikan. Belum azan maghrib, mereka berniat ingin mandi. Tapi tiba-tiba, Bel, lihat itu depanmu, cepet. Gak taunya, Tuti melihat pintu yang berada di sebelah Bella sedang bergerak sendiri. Bella pun terkejut ketika melihat pintu yang berada di sebelahnya itu tiba-tiba bergerak dan semakin keras pergerakannya. Tapi dengan beraninya, Bella justru mengajak ngobrol pintu itu. Udah mainan ya? Tanya Bella. Bella terus menanyakan pertanyaan itu sampai kurang lebih 3 kali. Baru pintu yang berada di hadapannya berhenti bergerak-gerak. Setelah kejadian itu, Tuti langsung menutup gorden di kamar dan mereka langsung lari. Muka mereka udah pucat banget. Apalagi Tuti. Gimana perasaannya setelah melihat Bella mengobrol dengan pintu? Setelah kejadian itu, Bella gak bisa tidur dengan nyaman selama beberapa hari. Pendengaran dan perasaan Bella semakin sensitif. Bahkan suara hewan, suara angin, dan pergerakan sekecil apapun bisa membangunkan Bella dari tidurnya.
Hal itu lantas membuat Bella drop. Lalu Bella pulang ke rumah untuk berobat. Di rumahnya, Bella menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Lalu setelah dia berobat dan ingin kembali untuk melanjutkan kegiatan KKN, bapak Bella memberinya buntelan yang berisi nasi aking yang dimasukkan ke dalam plastik. Kata bapaknya, buntelan ini harus ditaruh di tempat tinggi dan gak boleh jatuh. Lalu sesampainya Bella di posko, dia menaruh buntelan itu di atas pintu yang kemarin gerak-gerak sendiri. Sebenarnya Bella masih gak tahu itu buntelan fungsinya buat apa. Pas itu, posko emang lagi sepi. Cuma ada Rian sama Tuti karena yang lain lagi pada ngerjain program kerjanya. Menjelang sore, anggota kelompok KKN mereka pun kembali, kecuali Joko. Joko kembali sekitar jam 7 malam, dan dia langsung mencari-cari Bella. Bella di mana? Bella, kamu lihat Bella nggak? Tanya Joko ke semua orang yang dia temuinya di posko. Lalu setelah itu Bella keluar dari kamar dan langsung menemui Joko. Saat melihat Bella, Joko langsung istighfar dengan raut wajah penuh rasa takut saat melihat ke arah atas kepala Bella. Astagfirullah, astagfirullah. Lah, kamu kenapa? Kok ngeliatin aku kayak takut gitu? Emang aku setan apa? Itu di kepalamu ada apaan? Tanya Joko sambil menutup mata. Habis itu, Bella baru jelasin kalau dia dikasih buntelan yang berisi nasi aking sama bapaknya. Lalu, Joko dibawa ke kamar untuk ditunjukkan kepada buntelan tersebut. Oh, itu dari bapakmu? Iya, emang kamu lihat apa tadi? Kagetlah aku, kamu gak bilang kalau kamu dibawain. Emang kenapa? Sekarang ada yang jagain aku? Iya, sekarang ada yang jagain kamu. Aku tadi kaget soalnya di atasmu ada penjagamu itu dan langsung berubah menjadi bentuk yang aku takutkan. Saat itu aku belum kenalan sama penjagamu, tapi sekarang udah aman kok. Aku udah kenal sama dia dan dia udah kenal sama aku dan penjaga aku juga. Joko ini sangat takut kalau melihat pocong, dan makhluk yang menjaga Bella itu berubah menjadi pocong untuk melindungi Bella dari orang jahat. Tapi Joko nggak bilang gimana bentuk sebenarnya dari penjaga Bella. Dia juga menjelaskan kalau selama ini Bella nggak bisa tidur karena diganggu oleh penghuni posko KKN mereka. Terus bapaknya Bella melindungi Bella dengan buntelan nasi aking tadi. Dia menjaga Bella ketika Bella sedang tidur aja dan mengawasi Bella dari atas pintu. Lalu Joko berkata bahwa kamu itu kalau tidur nanti posisinya miring. Kaki kiri harus diletakkan di atas kaki kanan itu supaya kamu bisa tidur nyenyak. Kalau enggak, kamu tetap gak bakal bisa tidur, kata Joko. Bisa dibilang Bella ini diberikan jimat oleh bapaknya. Setelah Bella mengikuti omongan Joko, Bella kembali bisa tidur dengan nyenyak. Singkat cerita, mereka tiba di penghujung masa KKN mereka. Saat itu kelompok mereka sedang melaksanakan persiapan untuk pentas perpisahan. Bella menjadi koordinator acara. Mereka melakukan persiapan di malam hari. Mengingat jam tidur Bella sekarang yang lebih produktif saat malam. Tapi malam itu Bella sedang merasa kelelahan sehingga dia tidur sekitar pukul 12. Dan berpesan kepada Rian untuk menyelesaikan semuanya sebelum gladi. Lalu singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ahmad tiba-tiba keluar dan dia berteriak, Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa, Mat? Gak taunya. Tadi Ahmad dilempari gayung dari arah balai bekas oleh sosok yang tidak diketahui dan tidak terlihat siapa itu.
Setelah itu, mereka pun membereskan kerjaan mereka untuk kembali dilanjutkan besok sore. Di malam sebelum pentas, mereka masih melakukan persiapan. Pentas ini bertempat di balai dusun yang baru, dan persiapan mereka dibantu oleh para pemuda setempat. Anehnya, seringkali saat mereka sedang melakukan persiapan, anjing milik tetangga yang berada di sekitar balai terus-menerus menggonggong. Kalian tahu apa artinya kalau anjing menggonggong malam hari? Iya, berarti dia melihat ada setan. Dan ternyata di belakang posko mereka KKN itu ada tebing, dan di belakangnya terdapat pemakaman. Begitu pula dengan balai dusun yang baru. Atas balai dusun yang baru juga terdapat makam. Singkat cerita, cara mereka berjalan dengan lancar. Dan mereka beres-beres untuk pulang ke rumah karena masa KKN mereka telah berakhir. Sebelum pulang, mereka memutuskan untuk foto-foto terlebih dahulu untuk membuat kenang-kenangan. Mereka pun menemukan suatu tempat yang bagus di jalan menuju dusun kembang. Ada pohon bunga kamboja yang semua pohonnya berwarna putih. Bella, Tudi, dan Rani berinisiatif untuk berfoto di sana. Setelah sampai di sana, hawanya menjadi berubah. Mereka menjadi nggak mood buat berfoto. Dan akhirnya mereka hanya berfoto sebentar dan kembali lagi ke balai desa untuk mencari wifi. Saat itu, ada pemuda dusun tersebut yang menemui mereka. Kalian habis dari mana? Tadi kami habis foto-foto di pohon kamboja itu, Mas. Pohon kamboja di tengah sawah itu, Mbak. Kalian foto di sana? Iya, Mas. Kenapa? Lah, wong bagus ya, Mas. Walah, Mbak. Itu tuh pohon keramat. Orang sini aja nggak berani ke sana kalau nggak nyadran. Pohon itu umurnya udah ratusan tahun. Pohonnya emang bagus, tapi pohon itu jadi pusatnya hantu. Mendengar perkataan pemuda tersebut, mereka bertiga diam. Pantas aja, pohon sekitarnya kosong seperti terbakar, tapi pohon itu tetap berwarna putih sendiri. Ucap Bella dalam hati. Itu, mereka mencoba untuk melupakan apa yang dikatakan pemuda itu. Lalu mereka bergegas untuk mandi sesampainya di posko dan berdoa semoga ketika tidur mereka udah nggak diganggu lagi oleh makhluk yang berada di sana. Lalu keesokan harinya mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Dan setelah mereka pulang, si Joko ini membuka pembicaraan tentang kenapa selama KKN mereka selalu diganggu dengan hal-hal mistis. Itu karena mereka tidak mengucapkan salam atau tidak kula nuwun terlebih dahulu ketika datang sana. Sehingga makhluk-makhluk penunggu dusun tersebut merasa bahwa mereka terlalu lancang menempati tempatnya tanpa permisi. Ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa dimanapun kita harus mengucap salam dan permisi terlebih dahulu agar makhluk yang tidak terlihat pun bisa menerima kedatangan kita. Dan jangan lupa untuk menjaga omongan, karena kelompok Bella di sana memang sering mengumpat, sehingga makhluk-makhluk penunggu dusun tersebut pun merasa terganggu. Ya, sekian cerita horor selama KKN yang dialami oleh Bella dan teman-teman kelompoknya. Kalau kalian, apakah memiliki pengalaman-pengalaman seru selama KKN? Atau bahkan cerita-cerita mistis selama melaksanakan KKN? Kalau punya, jangan lupa buat share ke kita dengan kirim via DM Instagram ke @itsjul atau kirim via email ke heitsjul@gmail.com. Untuk kalian yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Untuk kalian yang mendengarkan di Spotify,
Jangan lupa untuk follow akun Spotify kami. Sekian, terima kasih, dan semangat malam.